Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di suasana kondisi yang seperti ini Allah menjadikan kalian semuanya, Allah memberikan kesehatan pada kalian semuanya. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang berbulan-bulan kalian bisa kembali bertemu, kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru di SMP 2, kembali dengan teman-teman kalian semuanya untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya, meskipun dengan waktu yang terbatas, dengan suasana yang terbatas, yang tidak seperti pada saat sebelum ada COVID-19. Nah, kita berdoa bersama-sama. Pingin kan kalian belajar di sekolah? Pingin tidak? Pingin? Iya, sama. Ya. Bu Siti juga pingin kembali ya bersama-sama dengan kalian dalam suasana yang sehat, suasana yang menyenangkan. Nah, untuk itu, ya, jaga selalu kebersihan, apa yang menjadi protokol kesehatan untuk mencegah COVID ini harus betul-betul kalian taati, ya, baik di rumah maupun apalagi di mana saja kalian berada. Ya, anak-anakku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Barangkali akhir-akhir ini mungkin karena sudah ya terlalu jenuh kalian semuanya, capek, sehingga peserta Zoom itu sudah sangat berkurang, ya, sudah sangat berkurang. Padahal dari pemerintah itu sudah ikut serta mendukung kegiatan ini dengan memberikan kuota kepada kalian semuanya yang sudah mulai ada yang mendapatkan atau ada yang menerima. Mestinya wujud syukur kamu itu fasilitas apa yang sudah kamu dapatkan itu betul-betul kamu manfaatkan, ya, betul-betul kamu gunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pemerintah memberikan kuota pada kalian semuanya. Itu yang disebut atau yang dinamakan bersyukur dengan apa yang Allah berikan melalui berbagai macam kegiatan. Ya, kalau kamu memanfaatkan itu, ya, dalam Al-Quran juga disebutkan di situ, siapa yang pandai bersyukur maka akan ditambah kenikmatannya. Ya. Kalau kamu mensyukuri apa yang sudah kamu dapatkan, oh saya dapat kuota, maka saya gunakan untuk pembelajaran, bukan untuk kegiatan yang lain-lain. Allah akan tambah kenikmatan itu. Apa nikmatnya? Kamu akan menjadi pintar, banyak ilmu yang kamu dapatkan. Jadi nanti kuotanya itu jangan disalahgunakan untuk hal-hal dihabiskan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian kuota itu. Ini yang disebut dengan mensyukuri apa yang Allah berikan pada kalian semuanya melalui berbagai macam cara. Ya. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, beberapa kegiatan sudah berlalu, mulai dari kegiatan KBM harian, kemudian ada ulangan harian, ada PTS, ya. Nah, tugas-tugas yang belum kalian kerjakan, tolong ya untuk dikerjakan, ya, untuk dikerjakan. Kalau lupa, tanya pada teman kamu atau kamu dulu juga mencatat, kembali kamu lihat, ya. Juga sudah diulangi dulu bahwa tugas itu juga dikerjakan di buku tugas kamu. Sehingga nanti pada saatnya kita diberi kesempatan untuk tatap muka,
kamu tunjukkan tugas itu kalau yang mungkin selama ini belum dikirim, ya, dengan berbagai alasan, mungkin yang tidak punya kuota, tidak apa dan seterusnya. Kamu punya bukti buku tugas itu, nanti buku tugas itu ketika kita diberi kesempatan bisa bertatap muka terbatas, tolong untuk di bawah ditunjukkan, ya, lengkap dengan tanggalnya sehingga kami tahu, oh iya ini tugas yang tanggal sekian dan seterusnya, ya, paham ya? Jadi yang mungkin sekarang belum lengkap, tolong untuk dilengkapi. Ada yang sama sekali tidak pernah ngirim, ya tolong untuk dikerjakan di tugas. Nah, nanti seperti itu, ya ditunjukkan buku tugas kamu yang rapi, ditunjukkan ini buku tugas yang isinya tugas-tugas saya selama daring, ya selama pembelajaran, ya lewat atau melalui Zoom. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Tika, ya, bahwa ikuti apa yang berlaku atau ikuti apa yang dilaksanakan di sekolah. Kalau oh ini masih harus Zoom, ya kamu sebisa mungkin mengikuti. Ini menurun sekali partisipannya, pesertanya. Dari jumlah siswa 209, hanya ada tadi sampai tadi berapa Bu Tika? 98 dari 260 siswa. Berarti kan separuh nih orang nana, ya. Nah ini pada kemana? Jadi tolong ya, betul-betul kamu indahkan, perhatikan. Pada minggu yang lalu pembelajaran untuk bahasa Indonesia sudah sampai pada teks eksposisi, ya. Pada teks eksposisi. Itu tolong itu ya. Teks eksposisi, ya. Kita bisa melihat kamu dari yang sudah kemarin sudah sedikit disinggung oleh Pak Walkiman. Teks eksposisi dalam media massa itu mulai dari halaman 59, ya. Mulai halaman 59. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Kamu bisa sambil sambil menunggu, kamu bisa membuka halaman 62, ya, pada halaman 62. Mau nang di siar kalau langsung teks eksposisi kok ya. Sebentar ya itu. Iya, PowerPoint teksnya itu. Nah, kamu perhatikan yang pertama itu benar yang unsur-unsur tadi, Bu. Ya. Pada unsur-unsur teks eksposisi, ya, kamu kembali ke pembelajaran yang lalu, ya. Untuk pengertiannya, apa sih teks eksposisi itu, kamu bisa mempelajari di halaman sebelumnya. Sekarang kita sampai pada unsur-unsur teks eksposisi. Ya. Kamu bisa juga sambil melihat halaman 62 di buku paket kalian.
Teks eksposisi ya di buku paket kamu bisa melihat sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya bahwa bagian-bagian atau unsur-unsur teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama. Jadi bagian-bagiannya atau unsur-unsur teks eksposisi itu ada dua bagian utama atau unsur. Dua unsur yaitu disebut dengan gagasan. Gagasan atau ide atau pendapat. Ya. Unsur yang pertama itu. Jadi teks eksposisi terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur yang berupa gagasan, ide atau pendapat. Apa gagasan itu atau ide atau pendapat itu? Kamu lihat ya di situ. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Jadi pendapat atau ide gagasan itu adalah pendapat atau opini seseorang tentang sesuatu hal. Ya. Misalnya ya tentang kamu berpendapat tentang kedisiplinan. Apa sih pendapat kamu tentang disiplin? Kamu misalnya berpendapat bahwa disiplin itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang misalnya. Ya, pendapat. Nah, pendapat ini bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Ya, kamu punya pendapat bahwa disiplin itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang. Ya. Mungkin yang lain tidak, hanya tidak sangat, ya. Hanya agak tok pengaruhnya, ya tidak apa-apa. Karena itu adalah disebut dengan pendapat. Ya. Gagasan atau ide atau pendapat ini merupakan salah satu unsur utama pada teks eksposisi. Kemudian ya contohnya di situ di buku paket kamu bisa melihat contoh yang berupa pendapat atau gagasan. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ya, itu pendapat seseorang. Ya, bahwa apabila hutan dibiarkan saja, tidak dipelihara, maka akan bisa terjadi di 10 tahun yang mendatang akan musnah. Atau pendapat yang kedua misalnya, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan itu adalah yang disebut dengan fakta. Nah, fakta itu adalah bukti, kenyataan, ya, atau data-data yang mendukung gagasan atau yang mendukung pendapat. Seperti tadi misalnya, ya hutan itu akan musnah 10 tahun mendatang. Nah, faktanya apa? Ini di tahun sekian saja sudah ada kerusakan sekian. Kemudian bulan apa lagi? Nah, itu yang disebut dengan fakta, yaitu keadaan sebenarnya bisa berupa data, ya, bisa berupa ya contoh ataupun alasan-alasan yang masuk akal. Ya, itu namanya fakta. Terus dah ya. Oh, macet nih. Ya, sambil menunggu juga kamu lihat ke halaman 64. Halaman 64 itu tentang pola-pola pengembangan teks eksposisi. Ya. Pola-pola pengembangan artinya teks eksposisi itu tadi kan terdiri dari dua unsur ya. Unsur pertama gagasan atau ide atau pendapat. Kemudian yang kedua adalah fakta. Dari gagasan atau pendapat yang sudah dikemukakan sebelumnya, kemudian di bagian-bagian berikutnya itu berisi contoh-contoh konkret atau kenyataan, ataupun didukung dengan data-data yang konkret juga, data-data yang mendukung, yaitu namanya teks eksposisi. Karena kembali ke tujuan teks eksposisi itu dapat menjelaskan, ya, dapat menjelaskan dengan yang sejelas-jelasnya, tidak ngarang, ya, tidak asal ngomong, tidak asal berbicara yang tidak ada faktanya. Itu teks eksposisi. Beda dengan cerpen, kamu buat teks cerpen itu bisa kamu menghayal, ya.
10 tahun yang akan datang terjadi apa dan sebagainya. Tidak berupa fakta, tapi kalau teks eksposisi ini faktual, harus berupa kenyataan. Kemudian cara pengembangannya atau polanya, ya pola itu model ya. Sama seperti pola baju ini dibuat pola seperti ini supaya nanti jadinya seperti ini. Pola ya, pola itu model atau cara mengembangkannya bagaimana? Yang pertama, ada yang menggunakan pola umum khusus. Jadi gagasannya itu sifatnya umum ya. Kemudian faktanya nanti diikuti dengan data-data atau alasan-alasan khusus berupa contoh-contoh konkret. Ya. Pola umum khusus atau disebut dengan pola deduktif, yaitu ide pokok ditempatkan atau gagasan utamanya ditempatkan di awal paragraf, diikuti ide-ide penjelas. Itu penjelasan. Misalnya ya, saya sering mencontohkan yang pola umum khusus itu gimana Bu? Misalnya, sepatu saya rusak, ya masih umum. Nah, kemudian dijelaskan dengan hal-hal yang khusus. Nah, misalnya apa? Solnya jeplok, ya gampangane itu bagian yang menjelaskan bahwa kamu menyatakan kalau sepatumu rusak, ya. Kainnya sudah sobek misalnya sepatu itu atau kulitnya sudah sobek dan seterusnya. Ini berarti polanya adalah pola umum khusus. Ya. Kesehatan sangat berpengaruh atau kebersihan sangat mempengaruhi kesehatan lingkungan, masih umum. Apa iya sih kesehatan itu mempengaruhi kebersihan itu mempengaruhi kesehatan lingkungan? Nah, itu dicontohkan contoh-contoh yang konkret. Ini namanya pola umum khusus. Kemudian yang B, pola khusus umum. Ini kebalikannya. Kalau tadi pendapatnya secara umum dinyatakan di awal, baru contoh-contohnya. Kalau yang khusus umum itu contoh-contohnya dulu. Ya. Kemudian baru disimpulkan di akhir di bagian umum. Oh iya, memang baru contoh-contohnya, ya kebersihan bagaimana dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan kalau begitu, oleh karena itu kebersihan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di lingkungan. Di akhir paragraf itu, ini namanya pola khusus umum atau yang disebut dengan induktif. Ya, uraian bersifat khusus dan diikuti kesimpulan atau rangkaian bersifat umum. Kemudian yang berikutnya adalah pola ilustrasi. Ilustrasi adalah gambaran umum. Ya. Apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan pola ilustrasi itu? Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi. Ilustrasi konkret, gambaran konkret. Ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Ya, jadi yang C itu teksnya itu dikembangkan dengan memberikan contoh-contoh konkret yang merupakan hal-hal atau kejadian-kejadian yang kita alami nyata. Ya, jadi ora jere-jere tok. Kalau ada misalnya film atau apa itu kisah nyata, jadi kisahnya itu nyata, ya. Apa itu berarti Mbak? Ya, jadi ini yang disebut dengan pola ilustrasi. Pola ilustrasi itu dengan di situ kamu ada pendapat, kemudian pendapat itu diberi gambaran-gambaran supaya orang yang membaca itu yakin bahwa pendapat itu benar, bahwa apa yang disampaikan itu benar. Ya, ini yang disebut dengan pola ilustrasi. Nah, biasanya pola ilustrasi itu dibuat di teks eksposisi terutama yang kejadian atau peristiwa. Ya, peristiwa itu digambarkan, kemudian kejadiannya itu dituliskan sebagai bukti atau alasan. Yang berikutnya adalah pola perbandingan.
Pola perbandingan ini untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan atau kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atau gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Jadi yang berikutnya adalah dengan membandingkan. Seseorang berpendapat tentang sesuatu, ini bisa disimpulkan karena membandingkan. Karena membandingkan. Oh, ini baik. Bisa menyimpulkan baik itu ketika membandingkan yang satu dengan yang lain. Ya, perbandingannya. Nah, dituliskan di situ, dilihat dari satu sudut. Bisa persamaannya, bisa perbedaannya, ya, namanya membandingkan sesuatu, dua benda misalnya, di situ kan mesti mungkin ada sedikit kesamaannya, atau kita hanya melihat dari sisi persamaannya ataupun melihat dari sisi perbedaan. Itu bagaimana mengembangkan teks eksposisi, ya. Jadi bisa menggunakan dengan pola deduktif, itu berarti umum khusus, pola induktif berarti khusus umum, pola ilustrasi alasannya menggunakan peristiwa, gambaran-gambaran konkret, kenyataan, kejadian-kejadian, kemudian pola perbandingan, di situ membandingkan atau menyampaikan persamaan tentang sesuatu ataupun perbedaannya. Ya, itu tolong untuk diingat-ingat. Ya. Sampai di sini, coba yang sudah mengikuti, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Alsa, Rafif, jelas belum? Jelas, ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan memang jelas. Melina, ada pertanyaan? Yuniar? Tidak. Hairunisa? Tidak kelihatan tuh wajahnya. Ini yang gambar mobil siapa ini? Namanya kok penguasa jalan? Emang ada ya murid yang namanya penguasa jalan ya? Hilang. Oh, lagi menguasai jalan mungkin ya, Bu Tika, jadi hilang di sini. Abdi Galih, mana wajahmu? Bagus ya rambutnya ya. Besok kalau sudah mulai masuk, sesuaikan ya dengan aturan yang berlaku di SMP 2 ya. Iya. Ya, kalau tidak ada langsung ya pada tugas terstruktur. Itu ada Mbak. Kalau tidak ada nanti saya berikan di sini. Tidak ada ya, ini strukturnya sudah. Tugas terstruktur ya. Coba kamu lihat di halaman 65. Ya, halaman 65. Ya, di halaman 65. A. Teks manakah yang merupakan bagian dari teks eksposisi? Diskusikan alasannya. Ya, tadi kamu sudah mempelajari bagian atau unsur-unsur teks eksposisi. Yang ada gagasan, ide atau pendapat, unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua fakta. Ya, fakta itu bisa berupa contoh, bisa berupa alasan-alasan yang konkret yang masuk akal. Nah, dari paragraf atau teks yang ada di situ, ya,
kamu tuliskan atau kamu tentukan mana bagian gagasan ya utamanya, mana bagian fakta. Paham ya? Teks manakah yang merupakan bagian dari teks eksposisi, diskusikan pula alasannya. Nah, ya. Kemudian nanti kamu tuliskan di format halaman 66. Teks pertama. Oh, ini eksposisi. Nah, kenapa? Karena itu bagiannya apa saja. Tadi kan bagian teks oh ini berupa pendapat, ini alasannya dan seterusnya. Tulis ya bagian eksposinya itu di mana. Itu yang B, buktikanlah bahwa kedua teks di bawah ini bagian dari eksposisi. Tunjukkan gagasan umum, pendapat, dan fakta jika ada yang ada di dalam bagian teks tersebut. Ya, 1. Sayangnya tidak banyak putra-putri bangsa Indonesia dan seterusnya. Nah, tuliskan di situ ide pokoknya, gagasannya tentang apa, pendapatnya apa. Pendapatnya itu berarti kalimat yang berupa pendapat pada soal itu, nomor 1. Kemudian faktanya contohnya apa ya. Ini sebagai tugas terstruktur. Ya, diingat-ingat. Tugas terstruktur kamu halaman 65 dan halaman 66 AB. Ya. Kemudian mandirinya kamu lihat pada tugas individu. Halaman 67. Carilah 5 contoh bagian teks eksposisi. Bagiannya saja. Tadi kan bagiannya mungkin, oh ini bagian fakta, menjelaskan contoh. Oh ini bagian pernyataan, gagasan, pendapat, itu saja. Tidak usah banyak-banyak contoh bagian, bagian teks eksposisi yang merupakan, kamu cari bagian pendapatnya saja boleh, bagian faktanya saja boleh, tapi diberi tulisan di situ, bagian teks eksposisi, gagasan, garis miring, ide, apa, dan seterusnya. Ini kamu ambil dari buku pelajaran. Ya, kamu kan buku paketnya ada di rumah kan? Yang mungkin agama, IPA, IPS ada kan? Ya, bisa mencari salah satu dari buku itu. Tuliskan cuplikan dari sumber tersebut. Ya, kamu ambilnya dari mana? Ya, buku IPS, halaman sekian, karangan siapa. Paham ya? Sajikanlah seperti dalam format berikut. Buku sumbernya apa, judulnya apa, halamannya apa, cuplikan teksnya apa, kemudian tulislah gagasan umumnya. Paham? Paham belum? Kalau belum saya ulangi, tugas mandirinya itu kamu mencari 5 contoh ya. Paragraf atau teks eksposisi, tidak usah panjang-panjang ya. Yang penting di situ ada gagasan atau ide pokok dan ada fakta dalam paragraf itu ya. Bisa dari buku IPA, dari IPS dan seterusnya. Kalau misalnya kamu menemukan satu paragraf itu sudah terdiri dari gagasan umum atau pendapat kemudian diikuti dengan fakta, ya sudah satu paragraf itu saja. Selalu ya dengan berusaha baik secara lahir maupun batin. Ya, usaha kita jangan hanya usaha lahir saja, makannya sudah teratur, kemudian menjaga jarak, tidak kumpul-kumpul. Ya, tidak keluar-keluar dengan mendekati kerumunan dan sebagainya itu secara lahir, tapi jangan lupa juga usaha batin, ya, usaha spiritual, yaitu selalu mendekatkan diri pada Allah, mohon perlindungan, mohon mudah-mudahan kamu selalu didekatkan pada kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan-keburukan.
atau dijauhkan dari segala kejahatan. Ya, akhir-akhir ini Bu Siti pernah mendengar juga sebuah peristiwa, mungkin karena seringnya sekarang kamu berhadapan dengan HP, yang kadang-kadang di sela-sela kamu sudah tidak di pembelajaran, kamu masih membuka apa dan sebagainya, kemudian kamu ya dilalah mungkin lewat Facebook, mungkin lewat apa, kenalan dengan seseorang, kamu tergiur diminta bertemu di suatu tempat. Nah, di situ terjadi ya semacam sesuatu yang tidak kita inginkan, ya gampangnya ada pelecehan seksual dan sebagainya. Jangan sampai. Mohonlah pada Allah kamu selalu didekatkan dengan kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari segala kejelekan, ya, keburukan, kejahatan dan sebagainya. Jadi usaha di saat seperti ini, usahakan baik lahir maupun batin. Lahiriah kamu selalu menjaga, ya, berusaha semaksimal mungkin, ya, dengan mematuhi protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Kemudian secara spiritual selalu dekatkan diri pada Allah, ya. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Allah. Dan bisa segala sesuatunya itu terjadi ketika Allah sudah menghendaki. Paham ya? Ya. Itu saja untuk hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Bu Wahyu mungkin mau nambahkan, Bu? Oh, ya. Saya akhiri, astagfirullahaladzim, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, ya. 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 Ya, sebelumnya itu apa? Gimana? Silahkan presensi ulang ya, karena tadi memang ada kendala, ya. Apa tadi internetnya putus, jadi saya kasih waktu 5 menit ya untuk kalian presensi ulang. Nah, yang bergabung hari ini silakan untuk presensi ulang. Oke, silakan presensi lagi. Ya, saya. Dalam nggak ininya? Apanya? Dilepas? Biar diambil kan? Ambil sini? Oh iya. Ini tak konsol.